Kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Hendra Martono, terutama untuk perdagangan di pekan depan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Saham pilihan pertama jatuh kepada AMRT, direkomendasikan buy dengan supportnya di 2.510 hingga 3.060. Kemudian juga ada Inco 6.875 hingga 8.100. Dan saham pilihan ketiga ada BRPT, supportnya di 790 dan resistennya hingga di 915. Dan terakhir dari properti ada BSDE, supportnya ada di 900 dan resistennya ada di 995 dan juga direkomendasikan buy. Dan tambahan informasi di sepanjang perdagangan hari ini, saham-saham properti dan konstruksi ini tampaknya kompak menguat dan rata-rata bergerak di zona hijau pemirsa. Nanti juga kita akan singgung bagaimana prospeknya untuk diperdagangkan di minggu depan. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Martono Lim selaku CEO dan founder dari Tiamo Capital. Pak Hendra, apa saham pilihan yang Anda rekomendasikan, pertimbangan merekomendasikan ke 4 saham pilihan ini? Yang pertama kita ke AMRT terlebih dahulu, Pak Hendra, dari sisi teknikal, rekomendasi buy. Nah, ini AMRT ini menarik kalau kita perhatikan ya. Saya coba tampilkan chartnya. Oke. Nah, AMRT ini sudah lama sideways. Kalau dia sudah lama sideways dan kemudian dia bergerak di atasnya top box, ini adalah kalau menurut saya sangat-sangat bagus. Ya, jadi Anda bisa lihat jadi di sini top boxnya juga terbentuk, dia sideways cukup lama. Nah, kalau sideways cukup lama ini menarik banget. Jadi ini akan menurut saya akan sangat keren dan potensinya memang masih akan bisa berlanjut hingga sampai ke all time high-nya lagi. Ini boleh. Itu untuk AMRT. Itu alasan saya kenapa secara teknikal saya pilih AMRT. Baik, 2790 penutupan hari ini Pak Hendra. All time high yang Anda maksudkan ini ada peluang ke atas level 3.000-an kembali, Pak? Ya, betul. Level yang paling enggak sekitar all time high-nya dia kan di all time high-nya di yang maksudnya bukan yang all time high yang high 1 year maksudnya. High 1 year-nya ya sekitar adalah high 1 year-nya adalah sekitar 3.090-an. Jadi ini ada peluang untuk mencapai high 1 year-nya. Baik. Gitu deh. Ambil posisi di penutupan hari ini cukup ideal tidak, Pak? Ketika sesi pertama dibuka. Sangat ideal. Okay. Jadi kalau saya masuk biasanya sekitar jam 14-an WIB ya. Jadi masuk di daerah sana ini ya. Itu menurut saya harganya tadi kan sempat di bawahnya top box lagi, tapi kemudian di penutupan dia berhasil di atasnya top box. Ini menurut saya oke sih. AMRT. Baik, ya AMRT tadi juga sempat tertekan di 2.710 level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, Pak Hendra. Pilihan Anda jatuh kepada Inco, juga direkomendasikan buy. Analisis secara teknikal dan strategi kalau ingin buy di saham Inco. Silakan, Pak. Nah, ini Anda perhatikan, Inco kan sekarang dia sempat naik, kemudian dia turun, naik, kemudian dia turun, polanya sudah ketahuan. Nah, sekarang ini kalau sudah dari area yang di sini nih, dia turun, kemudian dia masuk lagi area ke dalam boxnya, ini menarik, Div. Jadi, kalau menurut saya ini bisa diperhatikan, targetnya sekarang berdasarkan data yang terakhir, ya tadi kan karena datanya agak siang tadi ya. Nah, data yang terakhir ini karena sudah penutupan, Anda bisa melihat stop loss-nya di 7025, resistennya itu Anda bisa pilih yang kalau saya biasanya memakai resisten adalah R3 sampai R2 7850 sampai 8050 sampai 8250. Ini bisa diperhatikan Inco. Oke, 7850 hingga 7850 hingga 8050 sampai 8250 ini. Oke, ini cukup lebar Pak Hendra. Tapi betul. Paling tidak, apakah level resisten 76 harus ditembus terlebih dahulu untuk sebelum mencapai ke level titik tersebut? Jelas. Paling enggak sekarang yang salah satu resisten yang cukup kuat itu Anda perhatikan adalah top box-nya nih. Top box-nya adalah kalau kita perhatikan top box-nya di harga, tunggu sebentar saya akan share sini, 7750. Jadi kurang lebih sekitar 4,19% dari harga hari ini. Baik, penutupan hari ini masih direkomendasikan buy, Pak Hendra.
Pasti. Oke. Kalau misalnya dalam posisi masih hijau, ada 2 piksel hijau, ini masih, apalagi masih bullish, ya jangan ragu. Baik. Masuk aja. Oke, kita beralih ke saham pilihan ketiga, jatuh kepada BRPT. Penutupan hari ini di 840 melemah di 0,59%. Analisis untuk BRPT, Pak Hendra. Ini sebenarnya tadi sempat naik dan kemudian sudah sempat menyentuh top box, makanya saya lebih prefer untuk masuk saham ini adalah jika dia berhasil di atasnya top box, yaitu di atasnya 850. Tinggal 5 poin, tinggal 2 poin aja, jadi tinggal 10 perak aja dia berhasil tembus. Cuma nanti nggak tahu kenapa dia ketahan, dan ini semakin Anda perhatikan ya, ada kalau Anda perhatikan lekuk-lekuk dari top box-nya, ini semakin lama dia semakin mengecil. Artinya jika dia masuk, ya, artinya jika dia berhasil keluar dari top box-nya di 850, ya saya kemungkinan besar itu akan masuk. Ini akan kemungkinan besar bagus. Karena apa? Top box-nya semakin, bottom box-nya semakin naik, top box-nya juga semakin naik, itu yang disebut namanya higher high, higher low. Nah ini juga cukup bagus dan menarik. Kalau Anda belum beli, Anda lihat aja dulu, besok di atasnya 850 atau tidak. Kalau di atasnya 850, oke, baru boleh masuk. Oke, saham pilihan yang terakhir dari properti ada BSDE. Di sepanjang perdagangan hari ini, properti dan konstruksi naiknya juga cukup signifikan, Pak Hendra. Dari sisi sektoral terlebih dahulu, Pak, membahasnya sebelum masuk ke BSDE, penguatan yang terjadi, properti dan konstruksi. Nah, kalau yang dari IDX properti ya, jadi kalau misalnya dari sini, memang ini sudah lama banget, properti ini sudah lama banget dia sudah nggak bergerak ya. IDX properti ya sudah, ini kan karena datanya baru nggak bisa kita lihat ya. Jadi kalau IDX properti ini jadi agak kurang begitu bagus untuk kita trading pada awal-awal, pada pertengahan tahun lalu nggak terlalu enak buat tradingnya, karena hampir semuanya walaupun dia laporan keuangannya bagus, walaupun punya proyek, tetap aja ketekan. Ya, ini karena imbas, karena misalnya salah satunya adalah orang ini sudah pada kehabisan dalam tanda kutip bahan bakarnya. Jadi artinya mereka sudah berusaha bertahan selama 2020 mereka berhasil, 2021 mereka berhasil, 2022 daya tahan mereka sudah habis nih. Jadi bukan karena masalah yang ya tentu saja yang memang yang kaya tambah kaya, tapi yang menengah sampai yang ke bawah yang di situ terjadi banyak pemakaian untuk properti, ini sudah mulai tertekan nih. Gitu. Baik, analisisnya untuk BSDE paling direkomendasikan di antara properti lain, Pak Hendra? Ya, kalau untuk BSDE ini karena kalau kita lihat dari statistik dari chartnya ya, tunggu sebentar, BSDE. Oke, kalau dari BSDE ini menarik karena dia sideways dan kemudian terjadi breakout top box. Nah, Anda perhatikan ya di layar itu ada dia breakout top box-nya ini menarik. Jadi ini salah satu yang sudah lama loh. Ini BSDE ini biasanya sangat jarang saya tradingkan, tapi begitu melihat posisinya yang kemarin sudah hampir menembus top box, dan hari ini juga akhirnya berhasil menembus top box dengan bagus, dengan volume yang besar, maka ini saya sangat lumayan saya rekomendasikan. Ingat ya, semua yang saya katakan ini adalah untuk pelajaran, jadi bukan untuk ajakan beli jual, tapi ini adalah menurut saya boleh untuk diperhatikan, boleh dibikin trading plan-nya. Ya, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dan tadi juga sudah disampaikan berasal dari berbagai sektor dan juga saham yang berbeda. Ini ada AMRT, Inco, BRPT, kemudian juga ada BSDE, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di WhatsApp Interaktif. Sudah cukup banyak pertanyaan, saya akan coba bahas satu persatu. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham KRYA ini merupakan emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia. Pertanyaannya Pak Hendra, kenapa turun terus ini? Hari ini kalau tidak salah juga mengalami auto reject bawah, Pak Hendra. Analisis Anda untuk KRYA. Oke. Kalau pertanyaannya ditujukan kepada saya, apakah kenapa turun terus, itu kadang-kadang kita nggak bisa
ngomong. Kadang-kadang misalnya contohnya saham seperti PTPP, KT atau sebagainya. Nah itu kalau kita mencari beritanya, akan kemungkinan besar kita nggak bisa trading karena terlalu banyak berita, terlalu banyak itu, terlalu banyak sumber ya. Nah kalau saran saya, ini karena apalagi saham-saham yang baru seperti ini, Anda harus perhatikan nih. Pertama, transaksinya juga kecil. Tuh lihat, transaksinya cuma 400 juta. Nah saham yang cuma transaksinya 400 juta, terus kemudian market cap-nya juga kecil, yaitu kan Anda lihat tuh 0,49 triliun, berarti nggak sampai 1 triliun. Itu gampang banget dinaik turunkan. Jadi saran saya kalau memang masih turun lagi dan sebagainya, ya kalau misalnya Anda sudah punya, ya dan misalnya kurang dari 10%, sudah lebih dari 10% Anda minusnya, ya mendingan Anda lepaskan aja dulu. Kalau Baik. saya selalu berkata begitu. Oke. Selanjutnya juga tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Hendra. BABP Pak, baru mau entry Pak Hendra di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini menguat di 2,13%, ditutup di level 96. Ya, BABP ini kemarin sudah saya bahas juga dengan beberapa teman. Anda perhatikan tuh, ada satu resisten yang sangat kuat, yaitu yang garis warna biru yang saya sebut namanya lautan itu ya. Anda perhatikan di sebelah kanan saya, itu akan menjadi salah satu resisten yang sangat kuat. Jadi kalau dia memang berhasil dia menembus stop box-nya, yaitu di 94. Nah kemudian tapi dia belum melewati lautannya, yaitu 98. Tuh, kita perhatikannya 98, masih kurang 2,48 lagi. Kalau berhasil menembus di 98 ini, maka targetnya sih enak nih. Targetnya nih boleh 101, 105, Ya. 109. Halo Pak Hendra. Ya, tadi menjawab pertanyaan pemirsa dan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami menanyakan saham BABP, di mana BABP ini ditutup mengalami penguatan di sesi kedua hari ini di level 96, menguat di 2,13%. Di sepanjang perdagangan hari ini BABP sempat menyentuh ke level tertingginya di 99 dan level terendahnya di 94 pemirsa. Di mana dalam sepekan terakhir saham BABP ini mengalami volatilitas yang cukup tinggi di 20 Januari lebih cenderung tertekan, bahkan di perdagangan 25 Januari sempat menyentuh di bawah level 90-an pemirsa. Namun mulai perdagangan di 26 Januari ini mengalami penguatan signifikan dan bahkan sempat menyentuh ke level hampir mendekati ke level 100-an pemirsa atau level 99. Ya, itu jawaban tadi. Dan kita lanjutkan kembali berbincang dengan Bapak Hendra, menanyakan saham BBRI, Pak. Untuk Senin, proyeksinya seperti apa? Langsung support dan resisten, Pak Hendra, waktu kita cukup terbatas. Oke. Ya, BBRI ini menarik sih, tadi sudah saya bahas, tapi sebenarnya. Oke, langsung support resistennya ya. BBRI, perhatikan supportnya adalah 4550 sampai 4460. Nah, resistennya itu Anda biasanya, saya selalu pakai yang R2 itu. 4830, R3-nya 4920 sampai 5025. Ini bisa untuk hari Senin sampai semingguan kurang lebih masih bisa pakai. Baik, ada Bapak Anggiat dari Bekasi, Pak Hendra. Adaro, Pak, ambil posisi di 3140, support dan resistennya. 3140 ya? Ya. Oke, Adaro 3140, sekarang 3060. Ini sebetulnya nggak terlalu menarik sih, sebetulnya belum ada sinyal buy yang kuat. Tapi kalau Anda mau perhatikan support dan resistennya ini nih. Supportnya di support keduanya 2860, kalau di bawahnya 2860 Anda out. Resistennya Anda perhatikan dari 3270, 3370 sampai 3470. Selanjutnya Ibu Jenny, SMDR Pak, sudah ambil di 3000. Hari ini koreksi setelah mengalami penguatan signifikan di beberapa hari terakhir. Ya, ini kan sudah saya sering bahas ya. Kalau saham yang naiknya fantastis itu jangan dikejar lagi. Kalau sudah berapa hari dia naik, nah ini waktunya, kemarin juga ketika dia naik tersebut, saya sudah mengatakan bahwa ini waktunya sudah Anda harus menyiapkan namanya trailing stop. Karena kita masuknya kan cukup lama. Ya. Nah ini Anda perhatikan aja support sama resistennya, itu supportnya dia di area supportnya ini 260 sampai 2180. Di bawah itu Anda harus out. Kemudian R1, R2-nya adalah 2430, 2510.
sampai 2670. Begitu deh. Baik, Ibu Jenny SMDR, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Hendra. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain yang kami mohon maaf, waktu kita cukup terbatas, dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di Perdagangan di minggu depan. Pak Hendra, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Saya thank you Dave. Baik, terima kasih. Ada Bapak Hendra Martono Lim, CEO dan founder Tiamo Capital. Akhirnya, saya David Sun Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih selama berakhir pekan. Sampai berjumpa kembali.